Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar Bang Moski? Ketemu lagi nih kita nih. Ini Pak Ustadz nih. Udah berapa kali nih ketemu konten membahas tentang ain, mau di sosial media maupun di televisi ataupun di internet sekalipun tuh kayaknya ini ain ini kayaknya lagi up lagi nih. Padahal itu waktu 2 tahun yang lalu sempat meledak tuh berita-berita tentang ain. Nah, kok kenapa ini bisa naik lagi ya? Apakah banyak masyarakat Indonesia akhirnya percaya kalau ain itu ada? Kira-kira apa sih itu ain itu, Pak Ustadz? Kalau dari mata pandangan Pak Ustadz nih, ain itu apa? Oke, baik, kita mulai dulu dengan mungkin nyapa-nyapa teman-teman kita dulu ya. Kita awali dengan salam termegah dan salam terindah dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentang ain ini juga kurang tahu juga kenapa kok sekarang meledak, tapi alhamdulillah ini bisa jadi siar atau nanti materi kita yang mungkin lain daripada yang lain. Betul. Jadi ain itu sebenarnya diambil dari kata ainul yang artinya pandangan atau mata ya. Oh, itu pandang. Iya, pandangan atau mata, tapi yang lebih tepatnya adalah pandangan. Jadi penyakit ain itu definisinya adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata. Bukan penyakit mata ya, bukan iritasi, tapi penyakit yang berasal dari pandangan mata. Tetapi dari sini bukan hanya pandangan mata biasa yang disertai. Jadi ada penyertaannya, ada bebarengannya dengan kondisi gerak atau lelaku hati, gimana ya? Batin. Jadi penyakit yang berasal dari pandangan mata yang disertai dengan rasa takjub atau dari rasa hasad, rasa benci. Jadi ain itu ada dua, ada ainul takjub, ada ainul hasad. Ainul takjub adalah pandangan mata yang disertai rasa kagum. Jadi kita melihat seseorang, mau itu wanita yang ganteng atau Wanita yang ganteng. Wah, hebat juga. Kebalik. Wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng. Nah, kayak gitu ya. Dengan rasa kagum itu dia akan terkena suatu penyakit. Nanti kita akan lebih perinci lagi sakitnya seperti apa. Atau kita memandang laki-laki atau wanita dengan rasa hasad atau rasa benci. Pokoknya kita benci dengan orang, kita pandang dia seperti melotot atau kita lirik, itu dia akan bisa sakit. Efeknya pun juga beda. Kalau ainul takjub itu efeknya, kalau orang dipandang dengan rasa takjub, maka Allah akan buat dia, orang yang terkena tembakan mata ain ini, akan berlaku kebalikan dari kebaikannya. Kebalikan dari kebaikannya. Contoh, ini anak balita umur 4 tahun, makannya banyak, susunya juga banyak, maksudnya dia gemuk, ganteng, putih. Lalu ada orang, misalnya orang lain yang lewat, atau kakeknya, atau neneknya, atau saudara kita tuh adik kandung kita, misalnya melihat anak kita dengan memandang anak kita dengan rasa yang lucu dan gemas, lalu dia melontarkan kata, atau bahkan tidak dilontarkan kata. Misalnya dalam hati, montoknya ya, gantengnya ya, lucunya ya, gemesnya ya, atau gemuknya ya, maka tidak menunggu lama, kurang lebih 3-4 jam atau nanti malam dia akan menjadi anak yang lesu, tidak nafsu makan, ya, nyusunya sedikit. Bahkan ada anak bayi yang ketika dipandang dengan rasa takjub itu tidak mau menyusu, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Nah, itu kok bisa ya? Nah, itu dia bisa ya. Nah, karena Rasulullah SAW itu mengatakan, beliau bersabda, yaitu ainul haq, ainul itu benar adanya. Nah, maka di dalam Islam itu mengajarkan kalau kita mengetahui sesuatu yang buruk, kita ucapkan subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang baik itu, yaitu mengucapkan masya Allah minimal, atau mendoakannya. Seperti barakallahu fik, atau Allahumma barik fik, seperti itu. Jadi kita mendoakan. Karena sesuatu yang membuat kita takjub itu adalah ciptaannya Allah. Dan yang harus dipuji itu hanyalah Allah saja. Nah, kalau takjub seperti itu, bahkan ada anak yang kelas 4 SD, kemarin kita punya klien itu juara 1 terus, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, akhirnya dipuji sama tetangganya. Kalau anak kamu ini pintar juga ya, nih mas ini pintar banget. Setelah itu beberapa hari kemudian udah males untuk belajar. Jadi langsung, jadi kebalikannya. Itu kalau ainul takjub. Orang ganteng tiba-tiba terkena ainul takjub. Banyak kan artis yang tiba-tiba ganteng, tiba-tiba pipinya, wajahnya itu keluar jerawat besar-besar, ada nanahnya. Nah, ini biasanya efek ain seperti itu. Yang sehat, sehat, dia main sepeda, akhirnya dipuji sama orang dengan dipandang dengan rasa takjub,
Akhirnya apa? Dia sakit-sakitan, jadi nggak bisa sepedaan lagi. Itu Perintah. serta-merta selalu seperti itu atau gimana? Ada namanya tuh spesifikasi kalau orang yang mengucapkan itu memang dia punya rasa sakit hati apa gimana? Betul. Nah ini yang luar biasa. Tadi yang kita bedah adalah yang ainul takjub ya, jadi bersifat kebelakangannya. Nah yang lebih bahaya lagi adalah ainul hasad. Nah ini poin yang kedua. Ini adalah orang yang memandang dengan rasa benci. Benci itu ya misalnya kita ada masalah nih, misalnya Bang Moski ada masalah di pekerjaannya, lalu ketika kita lewat dia memandang kita dengan rasa yang bener-bener dengki, bukan hanya iri. Kalau iri kan biasa, ini dengki bener. Nah itu bisa sampai kita jatuh sakit detik itu, bisa langsung pingsan detik itu, bahkan orang bisa lumpuh detik itu. Bahkan kalau kita beli mobil baru, ada orang yang dengki, mobil itu bisa kecelakaan atau ditabrak orang, itu bisa jadi efek ain. Bahkan ain ini adalah ilmu lagi ya, ain ini bisa menimpa bukan hanya manusia, tapi kendaraan, binatang piaraan kita, kalau terkena ain pun juga bisa mati. Luar biasa. Dan lebih kerennya lagi ini kita buka, yang bisa menembakkan ain bukanlah orang awam atau orang jahat saja, orang beriman pun juga bisa menembakkan ain. Ini luar biasa. Jadi orang yang beriman atau guru ngaji atau seorang ustadz atau ustadzah, ketika dia melihat anak muridnya kagum atau memang dengki, itu orang akan terkena penyakit ain. Ini bahaya. Tapi apakah setiap manusia itu bisa seperti itu, Ustaz? Iya betul. Itu sudah fatwa jumhur ulama. Jadi setiap orang itu berkesempatan atau bisa jadi dia adalah penembak ain. Ini yang luar biasa. Ain itu kategorinya apa namanya, makhluk goib atau apa sih gitu? Bukan. Jadi ain itu memang suatu penyakit yang Allah ciptakan, tapi masuknya di dalam penyakit non medis. Jadi penyakit non medis itu kan ada penyakit ain, ada gangguan jin. Gangguan jin belum tentu ain. Terus ada yang namanya sihir. Gangguan sihir pun itu memang gangguan jin, tapi ada faktor beda. Jadi ada 3. Bukan ain kalau. Bukan ain, ya. Terus kita memang mengklasifikasikan gangguan non medis itu 3, yaitu ain, terus gangguan jin yang memang dari naturalisme, misalnya mereka benci dengan kita, atau kita yang berkesalahan membuang air panas di tempat-tempat di got atau di wastafel atau di WC tanpa dioplos dulu pakai air dingin. Kalau sihir memang perintah. Nah kalau ain ini bahayanya memang bisa sampai membunuh. Dulu sahabat Nabi itu yang namanya Sahal bin Hunayf, beliau mandi, terus ada satu sahabat lagi melihat, padahal sama-sama laki-laki. Beliau mengatakan dalam hati kalau, wah luar biasa punggungnya temanku ini seperti punggungnya seorang wanita yang mulus. Detik itu langsung pingsan. Lalu Rasulullah menemui para sahabat ketika menemukan kejadian ini dengan perkataan yang sedikit agak tegas. Siapa yang ingin membunuh saudaranya sendiri? Ya orang lain bingung, siapa yang mau membunuh? Gak ada yang mau membunuh. Padahal itu hanya dipandang saja. Nah inilah efek ain itu sangat amat berbahaya. Bahkan kata Rasulullah lagi, bisa mengantarkan unta ke dalam kuali. Bayangin, bahkan bisa mengantarkan seorang manusia ke liang lahatnya. Artinya apa? Ain ini bisa mengantarkan orang sampai ke kematian. Kalau unta masuk ke kuali itu dimasak. Maksudnya apa namanya? Jadi sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin karena unta kan besar ya. Kok jadi mungkin? Jadi kemarin masih sehat, tiba-tiba meninggal. Itu bisa jadi terkena ain. Anak kecil yang hari ini sehat, tiba-tiba 3 hari demam langsung meninggal dunia. Di medis nggak ada obatnya, tidak ditemukan penyakitnya, dicek lab tidak ada penyakitnya. Orang kira ini gangguan sawan. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah sawan. Oh, ain itu kalau di situ sawan. Betul, itu bukan gangguan jin sawan itu. Karena kan anak orang tua suka mesen ke anak itu yang baru lahiran gitu. Jangan bawa anak kamu masih bayi ke tempat ramai nanti sawan. Nah, tempat ramai nanti sawan itu sebenarnya orang-orang tua kita zaman dahulu itu sebenarnya sudah tahu kalau ain itu ada. Cuma bahasanya jadi sawan. Betul, sawan seperti itu. Saya kira sawan itu gangguan jin. Jadi kan saya sih belum pernah ngeliat anak kecil sawan ya. Cuman makanya anak kecil harus seperti dipingit dulu. Kalau masih lucu-lucunya kan, jangan dibawa ke sini ke sana. Takutnya ada orang yang tidak mengerti Islam secara benar, belum tahu ilmunya, lalu dia tidak mengucapkan barakallahu fik, semoga Allah berkahi kamu, atau masya Allah, tapi langsung aja bilang, ganteng banget ya anak kamu ya, bisa sakit. Ibainya lucu. Iya, kan? Makanya orang zaman dulu sorenya sehat, misalnya ba'da isya makannya masih lahap, tengah malam nggak ada sakit, nggak ada apa, kejang dan demam tinggi. Itu jadi penyakit itu ya, mengerikan sekali. Berarti benar-benar ain ini melebihi dari
apa ya, kalau saya bilang virus ya lebih dari virus ya. Lebih. Nah, maka sebenarnya kalau kita pelajari dari dunia klinik ya, ilmu dari membunuh tanpa menyentuh adalah ain. Karena ain ini bisa terlatih, bisa dilatih. Bisa dilatih Jadi juga. kalau ada orang yang mempraktekkan ilmu hitam, itu pasti menggunakan ain ini. Jadi bisa membunuh tanpa menyentuh. Dengan cara apa? Mendatangi targetnya dan dipandang betul-betul ke orang ini dengan rasa yang hasad. Dan luar biasanya, ain ini bukan hanya dari manusia yang soleh dan orang awam saja ya, atau orang yang membenci. Bahkan ain juga dari dua. Tadi kan terbagi menjadi dua. Ada ainul takjub dengan rasa kagum dan ainul hasad yang benci. Sekarang ada ainul insi, ada ainul jin. Aduh, ada lagi tuh. Ada. Jadi yang bisa menembakkan itu bisa manusia, bisa juga jin. Jin itu juga bisa hasad sama kita. Kita misalnya tidak sengaja ya, nggak sengaja buang air panas, lalu dia membenci kita, dia memandang kita, mungkin kita tidak bisa memandang dia kan sesuai dengan dalil Surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Mereka bangsa jin bisa melihat kalian dari suatu tempat manusia, tapi kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu juga bisa menembakkan ain. Nah, ini makanya banyak ain di sini. Maka kita juga harus menjelaskan solusinya nih Bang Muski, harus tahu. Nah, solusi agar kita tidak terkena penyakit ain adalah zikir di pagi dan di petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Kalau lupa ba'da asar ya ba'da maghrib bisa. Doanya tuh diulang 3 kali. Cuman ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi aku berlindung kepada Allah dari tammah, dari kejahatan makhluknya, terus wa min kulli syaitani, dari setan-setan, dan wa hammah. Hammah itu adalah pandangan mata yang panas, pandangan mata jahat, itu adalah ain. Ya, itu harus dibaca. Kalau dipermudah mungkin kalau misalnya kita biasa zikir tuh kayak istighfar kayak gitu, bisa juga nggak sih? Sebenarnya masih kurang. Minimal itu kita ambil dari saripatinya zikir pagi petang adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi. Itu yaitu ba'da subuh atau ba'da asar, karena ayat kursi itu proteksinya 12 jam. 12 jam. Atau lagi ditambah sunnah lagi. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kalau ba'da sholat 5 waktu itu dianjurkan untuk membaca juga ayat kursi. Gitu, penjaga sebelum tidur juga baca seperti itu. Banyak sekali faedah atau manfaat ayat kursi ini. Nah, minimal ayat kursi lah kalau tidak hafal doa tadi, minimal itu baca ayat kursi. Kan orang taunya kalau ain itu terjadi ketika kita suka posting foto gitu kan, melihat foto profil kita atau kita posting di Instagram, di Facebook. Nah, itu tuh sering tuh, jangan suka posting tuh, nanti lu kena ain. Iya, itu juga betul juga. Karena ain itu luar biasanya ketika kita di pembahasan para ulama, bukan hanya memandang fisik orangnya, bisa lewat foto, dan luar biasanya tanpa foto, cuma dibatin doang. Tinggal dibatin juga. Tinggal dibatin aja. Nah, makanya bayangin wajahnya seseorang. Betul. Gitu. Bahkan ini boleh nggak ya dijelasin, karena ini kan publik ya. Biasanya di acara-acara tertentu untuk praktisi ruqyah. Jadi ada yang namanya pelet tanpa media, gitu, dengan ain yang dilatih. Tapi tadi kalau membunuh tanpa menyentuh ya itu dengan ainul hasad yang dilatih, yang diasah. Kalau ini pelet ini dengan rasa takjub yang dia bayangkan, visualisasi. Pernah dengar sih kayak gitu. Jadi kita disuruh bayangin itu ada bacaan surat apa kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya bukan ayat-ayatnya itu yang bekerja, tapi ainnya itu. Batinnya itu. Karena mungkin keyakinan ya. Dia meyakini ayat itu bisa memelet seseorang, akhirnya dibaca terus setiap malam. Akhirnya orang itu si target ya jadi tergila-gila sama. Betul, itu pun juga akhirnya tercampur, ada bantuan dari setan jinnya juga di situ. Gitu. Jadi jin itu akan membantu sesuatu yang buruk-buruk. Jadi aku tuh pernah punya pengalaman dari temen gitu ya, adeknya itu kena pelet nih katanya sih, kena pelet. Jadi dia tergila-gila sama cowoknya. Adeknya, ya kenapa saya bilang itu kena pelet? Karena dia ada perubahan sifatnya dia tuh, dari yang biasanya rajin sholat, akhirnya nggak jadi berkurang lah istilahnya, sampai akhirnya benar-benar ninggalin sholat itu. Tapi ya itu sekarang suka keluar kota sama tuh cowoknya, apa yang cowok itu mau dia nurutin gitu. Itu bisa terjadi karena benar-benar pelet atau ain itu, Ustaz? Nah, Allah alam ya. Jadi kalau biasanya kalau pelet itu tidak sampai, jarang sekali sampai dinikahi ya.
biasanya hanya untuk buat main-main saja. Tapi kalau ain itu memang sesuatu yang sulit juga untuk dideteksi. Jadi kita deteksinya itu harus dengan bertemu dulu, kita berjumpa dengan orangnya. Karena memang ain dan sihir, pelet itu kan termasuk dalam sihir juga, bab sihir. Tapi sihirnya kan sihir mahabbah, sihir percintaan, bahasa Indonesianya pelet. Jadi memang ain dan sihir ini memang hampir mirip. Dan luar biasanya kita buka lagi ya, ini sebenarnya untuk bahasan orang-orang praktisi ruqyah yang belajar memperdalam. Tidak akan terjadi sihir kecuali ada ain. Jadi setiap sihir itu pasti ada ainnya. Oh, berarti kalau misalnya orangnya itu nggak punya ain, nggak bisa. Tidak bisa, harus ada ainnya dulu baru sihir itu bekerja. Karena ain ini menyerang jiwa. Jadi jiwanya dilemahkan dulu. Kita nggak bisa minta, adain ain dong di saya gitu. Enggak, kita bisa sendiri. Kita bisa sendiri. Cuman lebih dipertajam kalau sihir itu kan dibantu. Jadi jinnya itu lebih membantu. Dan jin itu sekarang lebih enak nyari targetnya, nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu tidak ada foto, sehingga kita nyari barang-barang bekas yang ada bekas kotorannya. Misalnya bekas air seninya atau bekas keringatnya, bekas ludahnya atau rambutnya. Kalau sekarang gampang, tinggal foto saja. Tinggal foto saja itu udah jadi media. Udah sampai. Berarti ngeri juga ya. Pantesan aja kok banyak artis-artis yang suka sakit-sakit gak jelas ya. Nah, Bisa juga ya. Bisa juga. Memang kebanyakan artis ini kalau kita lihat ya dari pandang kacamata di dalam dunia ruqyah sendiri, itu memang 85% itu semuanya adalah penyakit ain. Bahkan ada yang mereka sudah enak, shootingnya juga jarang, nggak capek, bahkan mereka tidak bisa tidur. Karena ciri-ciri main adalah orang yang terkena penyakit ain. Kita sebutnya adalah main. Main itu adalah ciri apa? Yang pertama ini sering menguap. Sering menguap aja. Pas sholat juga menguap, pokoknya sering menguap. Terus kedua, banyak makan atau banyak minum. Atau sedikit makan, sedikit minum. Ada orang yang makan terus minum terus, tapi kayak orang nggak kenyang-kenyang, badannya juga nggak gede-gede. Nah ini orang yang terkena ain nih, perlu diruqyah. Nah ada orang yang dia nggak makan ya, kayak nggak nafsu makan tapi badannya gemuk-gemuk aja. Terus apa? Banyak tidur atau susah tidur. Insomnia itu juga bisa karena ain. Dan ada orang yang bahasa Jawa tuh kebluk gitu ya, tidur mulu tuh. Itu juga terkena ain. Terus yang ketiga apa? Sering sendawa. Terus apa? Tangan dan kakinya itu sering keringetan. Terus kadang sedih berlebih tiba-tiba. Ada rasa tiba-tiba datang sedih padahal nggak ada masalah apa-apa. Tahu-tahu sedih. Atau istilahnya orang itu apa sih? Unmood gitu, nggak mood. Iya, tiba-tiba moodnya hilang. Apa ya? Mood swing. Ya, mood swing. Nah itu yang dari ainul takjub. Nah mungkin dia habis dapat prestasi apa atau membuat seseorang kagum, dia tidak zikir pagi petang, langsung beda langsung moodnya, dari yang bersinar langsung redup. Berarti ain itu tidak bisa dicegah hanya dengan kita rajin sholat 5 waktu ya Ustaz? Iya kan, harus zikir pagi petang gitu. Penting juga tuh ya, zikir pagi petang ya. Sangat bahaya, bahkan Rasulullah SAW sudah sangat wanti-wanti di banyak hadis tentang penyakit ain ini, dahsyatnya. Cuman sedikit orang yang tahu, dan sedikit para ulama atau asatis atau para ustadz itu yang membahas tentang penyakit ain ini. Ya kenapa itu Ustadz? Kenapa kok nggak sebanyak orang ustadz itu ngejelasin tentang sholat, tentang baca Quran, ya gitu kan, tentang ya ilmu pelet lah, apa bahayanya kita melakukan syirik. Sedangkan ain itu, kalau kita tahunya ain itu banyak disebutin di dunia maya, di netizen, di masyarakat itu cuman taunya dengan akibatnya aja. Tapi kita nggak tahu penjelasannya nih, ain itu apa sih? Ain itu terus apa ya? cara ngobatinnya gimana, cara menjaganya gimana, kayak gitu. Nah mungkin Pak Ustadz Abu bisa menjelaskan bagaimana sih caranya ngobatin orang yang terkena ain. Atau diri kita sendiri nih, tau-tau kayak kita kerasa punya ain nih gitu. Masya Allah, biar sangat rapi sebenarnya pembahasan kita seperti disiplin ilmu ain ya. Tadi kita jelaskan ain itu apa, dari ainul, pandangan. Dan ain tadi definisinya adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata, dari rasa takjub dan rasa hasad. Yang ketiga adalah siapa yang bisa menembakkan ain, itu orang soleh atau orang awam juga bisa. Dan ada dua ya, ainul jin sama ainul insi. Jadi jin sama manusia bisa. Terus efek-efeknya tadi, kalau takjub kebalikannya, kalau hasad bisa sampai sakit, dan takjub sama hasad sama-sama bisa sampai mati. Nah terus yang keenam tadi, cara menangkal ain, yang zikir a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama.
Sekarang adalah bagaimana cara mengobatinya. Iya. Itu ada dua. Ini juga dari hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang terkena ain, maka dulu diperintahkan untuk mengambil bekas air wudhunya. Kalau kita tahu pelaku penembak ainnya, misalnya hanya ada 2 orang di ruangan itu dan tiba-tiba ini pingsan, maka orang yang ada di situ, di TKP itu misalnya, kita minta dia wudhu di atas bejana. Kalau sekarang di bak plastik yang gede lah. Wudhu di situ, nah bekas wudhunya kita gebyurkan ke kepala dan ke punggung belakang. Nah itu biasanya langsung sembuh. Nah sekarang kan repot kalau kan udah yang nyari media sosial. Iya, waduh dari media sosial, dari kakek nenek atau siapa, kita nggak tahu secara pasti pelakunya. Nah maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk apa? Ruqyah. Diruqyah dengan membaca Al-Fatihah mungkin 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah sangat cukup. Tapi dengan niat untuk ya Allah sembuhkanlah penyakit ain dari si fulan atau si fulanah ini. Itu harus orang lain yang nyebut, yang doain, atau kita sendiri yang korban ain? Kalau korban ain tidak akan merasa bahwa dia adalah orang yang terkena penyakit ain. Oh gitu. Dan biasanya badannya juga capek-capek, malas. Fokusnya juga, nah ya malas ya. Biasanya diruqyah. Bahkan di bab yang kemarin yang kita jelaskan, hukum meminta ruqyah itu boleh atau tidak. Ibunda Aisyah pernah merasakan dirinya itu nggak enak banget, seperti sakit tapi kayak nggak sakit. Akhirnya beliau meminta ruqyah kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah SAW itu tidak bisa untuk meruqyah atau tidak mau, tapi beliau malah meminta Ibunda Aisyah untuk meminta ruqyah karena ain kepada orang lain. Jadi inilah dasar dari hukum bolehnya meminta ruqyah. Ya'muruni an astarki minal ain. Beliau mengatakan kepada istrinya, wahai Aisyah, mintalah ruqyah kepada orang lain, karena saat itu beliau, Ibunda Aisyah itu terkena penyakit ain. Nah, seperti itu. Sampai Ibunda Aisyah pun juga terkena. Jadi nggak pandang bulu ain itu. Nggak pandang bulu ya. Nah, ada juga pernah dengar kalau kita posting foto anak kita lah atau foto siapa gitu, di captionnya tuh di sosial media ditulis Masya Allah gitu. Itu bisa mencegah, emang benar? Bisa mencegah ketika orangnya ya setidaknya meminimalisir. Makanya banyak kan sekarang mobil-mobil artis yang sudah hijrah atau orang yang tahu, biasanya di belakangnya ditulisin Masya Allah. Iya. Itu tujuannya seperti itu, bukan jimat, agar orang membaca itu. Oh iya, kan kalau kita lihat di foto itu tuh, kita baca captionnya kan juga ikutan baca di hati kan? Baca, iya. Tapi untung itu orangnya baca, kalau enggak, nah maka lebih baik ya jangan jangan upload. Kalau upload ya nggak masalah, tapi yang upload tadi harus betul-betul menjaga zikir pagi petangnya. Lantas gimana kalau anak kita kan belum bisa zikir pagi petang? Nah, dulu Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW diruqyah oleh Nabi Muhammad SAW dengan membacakan, beliau kan 2 ya. Hasan dan Husain ini kan dua orang. Jadi kalau 2 orang itu depannya itu u'idzukum. Kalau untuk diri sendiri kan tadi a'udzu. Kalau untuk berdua atau lebih, misalnya anak kita ada 3 nih, maka bacanya apa? U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Dibaca 3 kali, dibaca bersuara, lalu didekati 2 anak ini dan ditiupkan di ubun-ubunnya. Jadi masing-masing 2 cucunya tadi misalnya anak kita ada 1 perempuan, berarti diubah depannya jadi u'idzuki. Kalau perempuan itu pakai ki. Kalau laki-laki doang ya u'idzuka. Nah kalau anak saya 2, berarti saya kalau meruqyah anak saya itu di ba'da subuh itu u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Saya baca 2 kali. Yang satunya masih tidur biasanya, yang kakaknya sudah sarapan mau berangkat sekolah, itu saya tiup ubun-ubunnya. Nah seperti itu untuk memproteksi anak kita. Apa jangan-jangan ini sebuah jawaban ya, di mana banyak anak-anak sekarang tuh minat belajarnya kurang, atau kok suka tawuran lah, atau suka berantem, bahkan melawan. Bisa dibilang masih SMP tapi udah kelakuannya misalnya udah melampaui batas. Lah. Lebih bandelnya tuh bandel-bandel anak-anak dewasa gitu. Ini suatu yang bahasanya zaman sekarang itu yang mencengangkan atau kaget, plot twist bahasanya kan lagi. Apa tuh? Jadi sebenarnya dalam Islam itu kata-kata itu bukan doa. Kan banyak orang yang bilang kata-kata adalah doa. Jangan nyumpah-nyumpahin, nanti anak kamu jadi begini. Coba kamu tuh ngomong sama anak kamu tuh yang baik-baik, enggak juga. Bisa jadi anak yang melampaui batas tadi adalah karena ain hasad dari ibu atau bapaknya. Biasanya kan orang kalau marah melotot. Iya. Melotot sambil hatinya kan kita nggak tahu. Berkecamuk ya hati seorang ibu, apalagi seorang ibu ngelihat anaknya ya semakin rusak anaknya malah.
Semakin melampaui batas, semakin mursal, ngebacok orang ya malah lebih berani. Nah itu dia. Bisa jadi ain dari maknya sendiri atau dari bapaknya sendiri. Gitu, itu sebenarnya itu. Berarti bener ya, kelakuan anak itu bisa terjadi karena kelakuan dari orang tuanya itu sendiri. Itu sangat betul. Gitu, makanya kalau misalnya anaknya nakal, ya segera orang tua itu untuk malah mendoakannya. Kayak gitu. Atau ini harus minum apa, kan kalau orang lagi kena gangguan jin, dia harus mandi pakai daun kelor gitu. Iya. Kalau ain itu nggak begitu ya? Tidak ngaruh sama sekali dengan sesuatu herbal. Jadi cara pengobatannya tidak kita temukan dalil atau hujah-hujah itu adalah suatu, kalau di undang-undang adalah undang-undangnya yuridis ya, yang sudah settle itu kecuali 2 tadi, yaitu memandikan dengan bekas air wudhu orang yang menembakkan ain, yang kedua adalah diruqyah. Cuman itu saja, nggak bisa diobati dengan herbal. Nah maka ini juga kalau ada herbal tulisannya untuk mengobati penyakit ain, itu jelas ngawur, itu keluar dari Islam. Ya sangat ngawur itu kan tidak berdasar. Gitu. Di KBBI kan ngawur memang bahasa resmi ya di KBBI. Iya emang ngawur itu nggak ada ain itu yang diobati dengan. Berarti intinya ain itu tidak bisa diobati dengan herbal. Pasti dengan doa khusus saja ya. Iya, doa khusus ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal atau memang Al-Fatihah 7 kali. Itu ada dasar ya, dibacakan. Itu luar biasanya ain ini, luar biasa. Gitu. Kalau orang yang ini maaf ya Ustadz ya, meninggal karena ain, itu gimana Ustadz? Apakah itu husnul khotimah atau bukan? Nah kalau husnul khotimah atau bukan, itu kan Allah alam ya. Sampai pun ada preman yang meninggal dunia habis maksiat juga kita tidak bisa menghukumi. Gitu. Tanda-tanda husnul khotimah itu kan juga kita nggak bisa cocok logi juga. Nah kalau husnul khotimah atau tidaknya itu urusan Allah. Apakah itu tadi berdampak nanti dia di alam kubur gitu? Kamu meninggal karena air? Oh nggak ada. Seperti misalnya habis korban pembunuhan gitu ya, ini nggak ada. Karena takutnya kan air itu kan kayak apa ya namanya ya? Dibilang sihir bukan? Iya bukan sihir. Penyakit juga bukan, tapi emang gejalanya seperti orang sakit. Iya, seperti sakit. Bahkan bisa sampai berdampak di tubuh, jadi tumor, jadi kanker. Oh iya? Iya, dan ini yang biasanya jadi perdebatan. Kalau kita tidak mau berdebat, tapi sudah bukti otentiknya sudah banyak. Yang tumor, yang cancer ketika diruqyah itu sembuh total tanpa operasi, tanpa kemo. Itu biasanya kalau nggak karena ain, ya karena memang ada faktor X yang lain, misalnya dia menyimpan dendam dan lain-lain. Gitu. Tapi kebanyakan memang sampai kelenjar getah bening yang kebanyakan yang di telinga itu biasanya adalah ciri-ciri ain. Serius? Iya, dulu saya sendiri telat zikir pagi petang saat safari dakwah ya, pergi-pergi itu nggak zikir pagi petang. Sepulangnya dari safar itu muncul benjolan. 1, anget, memang terasanya anget di belakang telinga. Habis gitu muncul 2. Jangan-jangan saya tuh suka juga tuh, kadang-kadang nih suka ada jendulan nih di dalam telinga. Itu bisa juga ya? Kalau di dalam telinga bisa jerawat. Bukan, kalau ini benar-benar kelenjar getah bening. Saya sudah periksa ke puskesmas. Ternyata oh iya ini kelenjar getah bening. Habis itu membesar. Akhirnya saya minta ruqyah ke teman saya yang suaranya agak kuat, karena saya juga melemah. Suara pun juga melemah. Terus kondisi tubuh juga kayak lemas terus gitu. Nah setelah diruqyah itu 1 hari itu, besoknya badan udah agak mendingan. Terus saya minta diruqyah lagi, waktu itu alhamdulillah di 4 harinya itu udah kempes dan hilang aja udah. Dan sampai sekarang alhamdulillah hilang. Gitu, ini luar biasanya ain ya. Jadi peruqyah pun juga bisa terkena penyakit ain. Apalagi orang yang sering di media sosial atau dia adalah public figure seperti artis misalnya, paling rentan terkena penyakit ain. Ya kan mau nggak mau kan muka kita juga kelihatan gitu kan. Iya. Nah selain zikir pagi dan petang itu Ustadz, kalau kita sebagai content creator kan, kan di YouTube, di Instagram atau dimanapun muka kita kan kelihatan tuh. Oh iya. Itu cara cegahnya gimana? Yang tadi zikir pagi petang tadi. Itu aja? Iya, nggak hanya itu aja, nggak ada lain. Atau baca ayat kursi tadi kan sebagai zikirnya. Zikir mengingat Allah kan, zikrullah, yaitu dengan baca ayat kursi aja itu udah sangat
Cukup itu sebenarnya udah membuat kita sakti insya Allah. Kirain pas mau upload itu kita Bismillah gitu. Oh enggak, Bismillah ya Allah jangan kena air. itu dia. Masya Allah air ini Aduh. sangat-sangat ngeri. Makanya Rasulullah tadi yang saya katakan tadi memang sangat mengkhawatirkan hal ini, air ini. Penyakit yang bisa sampai membunuh. Tapi kenapa ya ain itu tidak masuk ke dalam bagian pelajaran agama ya Ustaz? Iya, sama seperti ruqyah pun juga tidak masuk dalam pelajaran agama. Seperti pelajaran akidah juga hanya sekedarnya saja. Ya karena memang mungkin kurikulumnya enggak basic kurikulum kita dari zaman dulu secara umum ya di sekolah dasar atau SMP negeri juga tidak terlalu basicnya Islami ya enggak akan diajarkan. Tapi sebenarnya kalau di sekolah-sekolah Islam ya diajarkan gitu. Di sekolah Islam diajarkan. Diajarkan. Ada apa materi khusus itu ain. Ada. Di luar negeri itu misalnya kayak di Kairo, di Al Azhar. Ada. Malah mereka lebih tahu. Oh mereka lebih. Iya mereka lebih tahu. Atau mereka ada apa namanya itu mata kuliahnya tersendiri gitu. Kalau mereka membahas tentang bab akidah dan membahas kitab tauhid itu di bab 8 pasti mereka akan belajar tentang ain, ruqyah, gangguan jin, gangguan sihir dan hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ketaatan. Nah, dari faktor X yang maksudnya dari goib ya, dari mahram goib itu juga pasti akan diajarkan dan cara terlepas dari gangguan jin seperti itu pasti ada. Saja. Terus ini Pak Ustadz, sorry nih agak melenceng. Itu pelaku ain tuh hanya orang muslim aja? Enggak, orang-orang non-muslim. Non-muslim juga bisa menjadi pelaku ain? Iya. Atau yang terkena ain? Iya betul, dua-duanya bisa kena. Oh, selama itu dia memang makhluk hidup, dia tuh bisa? Iya, dan jin juga bisa tadi kan? Hanya jin aja? Binatang gitu? Enggak. Oh, dari binatang itu kemarin ada satu artikel tapi masih diperbincangkan, belum sampai diperselisihkan. Allah alam, tapi yang kita tahu yang dalam hujah itu adalah suatu tegaknya suatu pendapat adalah ya cuman bisa adalah ainul insi dan ainul jin saja, manusia dan jin saja. Kalau hewan itu belum dikatakan bisa atau tidaknya. Seperti kucing misalnya kita pukul dia ngelotot terus kan. Ya, melotot. Terus bisa kita sakit. Itu masih diperbincangkan tapi hanya diperbincangkan saja. Tapi kan kita harus dalam Islam kan kita harus berdasar pada dalil ya. Tapi kan kadang-kadang gini loh Pak Ustadz. Kita misalnya ketemu monyet mukul monyet. Lu jangan mukul monyet nanti anak lu kenapa-napa gitu. Oh iya. Ada gitu kayak ular kita kan bini lu lagi hamil, nggak boleh tuh lo nangkep ular atau getok ular. Iya. Nah itu gimana tuh? Pukul tikus. Itu masuk dalam khurafat saja. Khurafat itu apa? Khurafat itu adalah cerita-cerita yang cerita-cerita yang tidak benar lah. Khurafat atau tahayul. Katanya-katanya saja. Katanya kan. Ya tapi kan karena kalau di sosmed tuh sampai ada anaknya keluar lahir terus badannya kayak monyet. Ini bapaknya tuh suka buru-buru monyet gitu. Nah itu namanya cocok logi. Jadi kejadian dari 1001 tapi dianggap itu betul. Gitu. 1001 itu mungkin bisa jadi memang itu adalah virus, misalnya Down syndrome dan lain-lain. Down syndrome kan juga mohon maaf ya, kayak mirip kayak satu wajah semuanya itu kan seperti apa gitu. Iya. Apa jangan-jangan itu bisa juga ain ya? Karena itu si bapak itu masuk kabur monyet, biarin dia tuh anaknya kayak monyet gitu. Nah bisa jadi, yang bilang biarin tadi itu yang menembak ainnya tuh. Ya kan bisa juga kan? Bukan dari monyetnya, si orang yang. Ya orangnya juga. Iya. Dia nyumpain orang, akhirnya anaknya menjadi monyet. Nah itu dia. Monyet. Ain itu bisa jadi, kalau bahasa awamnya tadi kan efek ainnya namanya sawan. Terus pelaku ainnya tadi yang orang yang suka nyumpain tuh. Ya itu bisa jadi yang dia nyumpain. Suka nyumpain dan yang suka muji-muji. Nah, yang nyumpain itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Kan suatu apa? Yang pertama dia dosa terhadap dirinya sendiri. Karena dia tidak menahan amarah dan dia membenarkan perintah setan yang ada pada dirinya. Apakah itu jadi dosa jariah? Itu dosa yang akan terus dia dapetin sampai si korbannya itu sembuh. Kalau ain, kalau orangnya tidak tahu ilmunya, misalnya dia tidak sengaja ya, kayak kita emosi sesaat di jalan disenggol, pecah spion kita. Ya kita, ya namanya orang kan tidak bisa kontrol ini misalnya. Tapi kita pandang dengan dengki gimana sih naik motor enggak hati-hati banget. Terus kita salib,
Pas kita salib udah nggak kelihatan dari spion kita, ternyata dia kecelakaan karena ain kita. Ya itu wallah alam itu dosa atau tidaknya. Tapi ain itu tetap berlaku. Ain itu tetap berlaku ya. Oke Pak Ustadz. Orang lebih itu. Bagus banget nih untuk bahasan ain kita. Ini luar biasa ya, ain. Oke Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan lagi tentang ain? Insya Allah ya pesannya tadi dihafalkan atau dicatat ya, doa agar memproteksi diri kita dari penyakit ain yang sangat berbahaya. Yang a'udzubika kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama, dibaca 3 kali subuh, pada subuh dan juga pada asar. Kalau seingatnya misalnya subuh belum baca nih, jam 9 boleh nggak baca? Boleh. Jam 12 boleh nggak baca? Boleh. Kurang lebih itu. Itu pesan saya agar kita terhindar dari penyakit ain dan kurangi narsisme untuk upload foto. Masya Allah, benar-benar ya, kita harus mengurangi narsis dengan apalah gitu kan, pasangan kita lah ataupun dengan orang lain gitu kan. Masya Allah. Apalagi kalau orang kadang-kadang suka yang dengki kan. Kebanyakan sih dengki. Iya, dengki akhirnya kita jadi ain gitu. Ain, Masya Allah. Oke, Pak Ustadz, kayaknya udah setengah jam lebih nih cukup pembahasan ini tentang ain. Dan semoga yang dengar Muskiners bisa mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa ini tentang ain. Jadi cukup dijelaskan oleh Ustadz Abu Ashifa mengenai ain, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara mengobatinya. Oke, kita pamit di episode kali ini dan semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.